1945, Kongres 1 PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia menandai perjuangan para tenaga pengajar yang awalnya terpisah dari berbagai latar belakang, kemudian menjadi satu. 1939, kisah tragis mahasiswa di Praha, Ceko yang memperjuangkan hak para pelajar yang ditindas oleh Nazi. 2 hari di November yang memperingati kemerdekaan pendidikan. 2022, ini yang kita dapat. Setelah lepas dari bangku sekolah, setiap kita menjalani kehidupan masing-masing seperti berlanjut ke jenjang karir. Dan yang namanya pekerjaan, ada saja yang tergantikan oleh mesin, sistem, atau robot. Ada pula pekerjaan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Bayangkan betapa absurdnya bio LinkedIn dalam 5 tahun ke depan. Have you ever wondered how to keep up with all these sudden changes? Thanks to the internet, aksesibilitas mempelajari sesuatu yang baru bukanlah hal yang sulit bagi orang-orang pada umumnya. Namun, mempertanyakan pertanyaan yang tepat, mencari sumber yang benar di internet, mencocokkan pembelajaran tersebut dengan gaya belajar kita, semua itu membutuhkan kemampuan tersendiri yaitu learning skill, plus kosakata baru yaitu angka retensi belajar. Apaan tuh? Ketika sedang belajar, berapa persen materi yang dipelajari menetap di kepala kita? 15%? 40%? 80%? Sederhananya, learning skill yang baik mendukung potensi otak kita yang masih muat banyak. Yang tadinya hanya memiliki retensi sekitar 15%, seharusnya masih bisa meningkat hingga 70%. Ada banyak faktor yang dapat mendukung peningkatan retensi dalam belajar menurut The Peak Performance Center. Terdapat 6 unsur yaitu interest, connections, thinking, motivation, mental capacity, and attention. Sekarang, bagaimana caranya mendorong faktor-faktor tersebut ada dalam diri kita sebagai pembelajar? Untuk mengawali, sebaiknya kita mengetahui manfaat ilmu yang akan kita pelajari. Contohnya ada Nami, seorang pemimpin organisasi yang ingin visi gemilangnya dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Ia bertugas untuk memahami big picture dari kemampuan yang ingin ia tingkatkan yaitu komunikasi. Ia bisa menyadari bahwa kunci dari komunikasi adalah memahami beragam manusia dan kondisi-kondisi yang ada. Istilahnya membaca ruang. Akhirnya, Nami kini memilih untuk mendengarkan terlebih dahulu orang-orang yang ia temui dan melibatkan pengalaman mereka dalam visi organisasinya. Selain itu, hal yang tidak kalah penting dalam belajar adalah menghidupkannya dalam imajinasi kita, salah satunya dengan tidur cukup. Fokuskan dalam kepala kita apa yang telah dipelajari sebelum tertidur, karena otak kita akan menyimpan informasi itu. Otak kita mampu merangkai informasi tersebut dan saat kita terbangun, otak kita mulai menyerap pengaplikasian informasi yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ketinggalan juga, dalam proses pembelajaran, libatkan diri kita dengan selalu bertanya. Pertanyaan sesimpel apapun, segak penting apapun kedengarannya, kita gak akan pernah tahu kemana keingintahuan akan membawa kita. Mungkin dalam pengalamannya Nami, ia akan bertanya-tanya, kenapa ada orang yang dapat menceritakan pengalamannya dengan antusias, kenapa ada orang di dunia ini yang hanya berkomunikasi satu arah, dan berbagai kenapa lainnya. Beranikan diri juga untuk memiliki dugaan sementara dari semua pertanyaan, dan diskusikanlah dengan orang lain atau mencari sumber lain untuk menjawabnya. Saat di sekolah atau kuliah, kita tinggal mengikuti kurikulum dan capaian yang ditentukan. Sedangkan sekarang, kita harus membuatnya sendiri dan itu akan sangat bergantung dengan sudah seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Mungkin ini adalah salah satu hard to swallow pill saat kita bertumbuh dewasa. Tetapi, merangkai pembelajaran sendiri merupakan hal yang penting. Bahkan, kurikulum merdeka di rezim sekarang saja mulai mempromosikan inisiasi dan kolaborasi yang bisa memantik kesadaran bahwa siapa saja bisa jadi guru dan murid dan lingkungan berbeda bisa menjadi ruang kelasnya. Kami optimis sekali untuk generasi mendatang akan ada banyak self-starter learner
Yang terpenting, growth mindset juga terpupuk bagi para pembelajar. Ingat, otak kita bersifat elastis dan selalu ada tempat dalam otak kita untuk mempelajari hal baru. Dan teruntuk para guru yang sudah membimbing kami, para pelajar, selamat Hari Guru Nasional. Untuk guru yang pernah kesulitan membimbing para pelajarnya, boleh kok berkesah.